Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hasik, jumpa lagi bersama saya Dede Lesmana. Pada kesempatan ini saya masih membahas terkait uji kolasi, yang mana pada edisi sebelumnya saya telah membahas uji kolasi Pearson, Sperman, Kendall Tau, dan kolasi parsial. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji kolasi Kendall Tau parsial dan uji kolasi Kendall W dengan menggunakan SPSS. Namun, saya akan membagi menjadi dua bagian pada video pembelajaran ini, yakni untuk part 1 hanya akan membahas uji kolasi Kendall Tau parsial, dan untuk part kedua hanya akan membahas uji kolasi Kendall W. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan support dengan cara klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Pada edisi sebelumnya, saya telah membahas uji kolasi Kendall Tau, namun itu merupakan uji kolasi Kendall Tau bivariat, yang mana digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel X dan variabel Y. Pada kali ini kita akan menguji Kendall Tau parsial. Kendall Tau parsial ini digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel X dan variabel Y, di mana korelasi ini terjadi akibat adanya variabel ketiga atau variabel Z yang mana berasosiasi dengan kedua variabel tersebut. Variabel Z sebagai variabel kontrol dan dianggap konstan. Uji korelasi Kendall Tau parsial ini merupakan salah satu metode statistik non-parametrik, yang berarti tidak memerlukan asumsi normalitas data. Ini merupakan prosedur uji, di mana H0 itu berarti tidak terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y, di mana Z itu variabel konstan. H1 terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y ketika Z konstan. Nah, ini adalah formula atau rumus pada Kendall Tau parsial, di mana Tau X, Y, Z itu korelasi Kendall Tau parsial antara X dan Y ketika Z konstan. Tau XY korelasi antara X dan Y. Tau XZ korelasi antara X dan Z. Tau YZ korelasi antara Y dan Z. N adalah jumlah observasi. Nah, ini merupakan studi case yang akan kita gunakan. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai mata kuliah statistik dengan nilai mata kuliah makroekonomi dengan metode belajar sebagai variabel kontrol, seperti itu. Nah, ini adalah dasar-dasar pengambilan keputusan, di mana H0 itu terdapat korelasi antara nilai statistik dan nilai mata kuliah makroekonomi dengan metode belajar sebagai variabel kontrol. Sedangkan HA itu terdapat hubungan antara nilai statistik dan nilai makroekonomi dengan metode belajar sebagai variabel kontrol. Nah, ini bisa menggunakan tingkat signifikan dan tabel, di mana ketika kita menggunakan lebih daripada 0,05 berarti H0-nya itu diterima dan HA ditolak. Jika level signifikannya itu kurang daripada 0,05 berarti H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Nah, ini adalah Z value. Jadi kita juga bisa membandingkan nilai untuk Z value. Ketika Z value itu kurang daripada Z tabel, maka H0-nya itu diterima. Jika Z value itu lebih besar daripada Z tabel, maka H0-nya itu ditolak. Nah, ini adalah rumus daripada Z score ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke datasheet di Excel-nya. Klik Excel, kita copy ya. Ini ada terdapat variabel student, variabel statistik, variabel makroekonomi, dan variabel studying method. Di mana pada metode belajar ini saya telah membuat kategori, yakni metode belajar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini ada jumlah datanya adalah sebesar 11 respondennya, 11 mahasiswa ya.
Kita copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Data view ya, klik kanan, kemudian paste with variable name. Oke, terlebih dahulu kita rapikan ya. Nah, pada menu Analyze, kita klik, kemudian kita klik Correlate, klik Bivariate. Pada SPSS tidak terdapat uji korelasi kendal tau parsial ya, di mana pada uji korelasi kendal tau parsial ini tidak terdapat di SPSS. Yang kita gunakan pada edisi sebelumnya, correlate parsial ini untuk yang bersifat version, sementara version itu merupakan metode statistik parametrik. Jadi kita tidak menggunakan correlate parsial ya, tapi correlate bivariate seperti itu. Oke, kita blok seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke item variable. Correlation coefficient persen kita hilangkan checklistnya, kemudian kendal tau B. Seperti itu. Nah, di sini ada dua level signifikan. Kita bisa menggunakan two-tailed, bisa menggunakan one-tailed. One-tailed ini seperti kita ingin mengetahui apakah terdapat korelasi positif dan korelasi negatif, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil atau output dari kendal tau parsial, di mana pada SPSS hanya terdapat pilihan parsial untuk korelasi persen, di mana korelasi persen ini untuk statistik parametrik, sedangkan kendal tau bersifat non-parametrik seperti itu. Oleh sebab itu, kita akan menghitungnya secara manual. Saya sudah menyiapkan, ini adalah rumusnya, di mana tau XY itu bernilai, kita bisa lihat dari hasil outputnya, negatif 0,537. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu, negatif 0,537. Kemudian, untuk tau XZ, itu sebesar 0,621, yang berarti di sini korelasinya positif. 0,621. Kemudian untuk tau YZ, kita lihat outputnya adalah negatif 0,529. Oke. Negatif 0,529. Seperti itu. Nah, kita akan mengkalikan antara tau XZ dan tau YZ. Sama dengan nilai daripada tau XZ, kita kalikan tau YZ. Seperti ini. Kemudian kita klik Enter. Nah, hasil daripada tau XY itu dikurangi nilai dari perkalian antara tau XZ dan tau YZ. Oke, kita input, dikurang tau XJ dikali tau YZ. Hasilnya adalah seperti ini, 0,208 negatif, seperti itu. Kemudian kita akan menghitung akar dari 1 dikurang tau XZ kuadrat, 1 dikurang TYZ kuadrat, seperti itu. Oke, kita gunakan rumusnya, 1 dikurang tau XZ, seperti ini. Oke, kuadrat kita menggunakan operator pangkat ya, 2, kemudian dikali 1 dikurang TYZ kuadrat, seperti ini.
Hasilnya adalah seperti ini. Enter. Oke. Nah, karena di sini adalah akar, berarti kita menggunakan sama dengan SQRT. Klik sel 0,722. Enter. Nah, hasilnya adalah 0,850. Di sini kita tulis hasil dari kendal sama dengan hasil daripada T tau XY dikurang tau XZ dikali tau YZ itu dibagi dengan akar daripada ini ya, yang di bawahnya nih ya. Oke, kita bagi seperti ini, maka hasilnya adalah, nah inilah adalah nilai daripada korelasi kendal tau parsial ya, sebesar negatif 0,245 seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat apakah datanya itu kecil atau besar seperti itu. Ketika ini lebih besar, N-nya itu lebih besar daripada 10, karena ini 11 sampelnya ya, maka kita juga bisa menggunakan Z hitung seperti itu. Oke, kita 3 dikali T XY Z akar N dikurang 1. Seperti itu dibagi akar 2 2N plus 5. Oke. Sama dengan 3 tau X YZ seperti ini. Sorry. Dikali ya. Enter. Kemudian N itu adalah jumlah sampelnya. Sama dengan 11 dikurang 1. Enter. Nah, hasilnya adalah 110. Kemudian kita mencari akar daripada 2 dikali 2N plus 5. Sama dengan 2 dikali N-nya adalah 11 plus 5. Enter. Nah, hasilnya adalah 54. Oke. Nah, di sini kita akan akarkan. Sama dengan SQRT 54. Enter. Hasilnya adalah 7, ya. 7, sekian-sekian. Oke. Oh ya teman-teman, untuk N dikurang 1 ini menggunakan akar. Oleh sebab itu, kita menggunakan SQRT. Klik pada nilai 110, kemudian enter. Nah, ini 10,488 seperti itu. Kemudian hasil daripada nilai 3 dikali TX YZ akar N-1 itu sebesar sama dengan negatif 0,736 dikali 10,488. Hasilnya adalah negatif 7,719 seperti itu. Kemudian hasil daripada Z hitungnya terus di sini sama dengan negatif 7,719 dibagi 7,348. Hasilnya adalah negatif 1,050 untuk Z hitungnya seperti itu. Setelah kita memperoleh Z hitung, maka kita bisa melihat Z tabelnya. Klik tabel normal kumulatif. Nah, tadi kan negatif 1,050 ya. Berarti negatif 1,0 ada di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,1469. Kita teruskan di sini Z tabel
0,1469. Kita menggunakan 3 angka aja di belakang koma seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwasanya Z hitung itu lebih besar daripada Z tabel. Oke. Di sini kita bisa tulis Z value lebih besar daripada Z tabel. Kita bisa klik saja seperti ini. Oke. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya Z hitung itu lebih besar daripada Z tabel, berarti tolak H0. Cukup sekian bahasan terkait korelasi kendal atau parsial. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.